artinya menguraikan, menjelaskan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang lain yang ditujukan kepada dia. Hal yang penting yang harus kita pahami setiap orang percaya supaya mampu berapologetika. Satu, saya ulangi lagi tadi dari 1 Petrus pasal 3 ayat 5. Mempertahankan iman Kristen dengan berapologetika. Tidak boleh kasar, tidak boleh brutal, tidak boleh marah-marah, tidak boleh merendahkan orang, termasuk juga agamanya dan Tuhannya, janganlah. Kadang-kadang orang Kristen berpikir, tapi kan Pak Tony, kalau kita tidak kasar, kalau kita tidak rendahkan dia dan Tuhannya, dia tidak akan pernah mau tobat. Justru terbalik. Waktu kita bertambah kasar dan brutal, bahkan marah-marah, serta merendahkan orang itu, derajat orang itu, dan Tuhannya, apa yang terjadi? Dia akan makin kekeh di dalam keyakinannya yang lama, yang harus dia pertahankan, karena dia punya pembanding. Tuhanku masih lebih lemah lembut daripada Tuhannya dia. Tuhanku masih jauh lebih bisa menghormati saya daripada Tuhannya dia. Nah ini kan kerugian. Kalau orang tidak memahami prinsip-prinsip ini dalam hal berapologetika. Maka itu saya katakan tadi. Tujuan berapologetika tadi seringkali tidak kecapai. Yang dicapai itu apa? Penonton, pengikut yang semakin bertambah banyak dan ujung-ujungnya dapat uang dari iklan. Itu aja. Pada saat kita melakukan apologet kepada orang lain, jangan lupa kita harus mewarisi sikap-sikap cara berpikir atau karakter Kristus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 saya sing tadi. Dalam berapologetika itu kita harus menunjukkan kesabaran. Walaupun pertanyaan dari orang itu sangat begitu menyakitkan, bahkan sampai menuju, ya, menusuk, tapi kita harus tetap bersikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Waktu Tuhan Yesus seringkali menghadapi serangan dari orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat. Yesus memakai prinsip ini. Ya, rendah hati, lemah lembut, sabar. Dia tidak frontal. Waktu Paulus menghadapi banyak para pengkritik-pengkritik yang tidak setuju dengan imannya Tuhannya Paulus. Baik di tengah-tengah jemaat Roma di Roma, Korintus, Filipi, dan lain sebagainya. Paulus tetap rendah hati, lemah lembut, dan sabar untuk menjawab pertanyaan mereka. Bahkan Paulus itu pernah sampai dituduh dengan sebutan yang sangat menyakutkan dengan istilah si pleter. Pleter itu kan istilah negatif itu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana, orang sakit jiwa kira-kira begitu. Paulus tidak langsung kebakaran jenggot. Memaki-maki mereka. Paulus menunjukkan kelemah lembutannya dan kesabaran. Hasilnya, orang-orang lain yang tadinya belum percaya kepada Yesus, mereka memilih percaya ikut Tuhannya Paulus. Karena mereka melihat karakter Paulus yang sabar lemah lembut di dalam menjawab pertanyaan pengkritik-pengkritik yang lain. Ya. Saya jadi ingat ada salah satu tokoh ya, bukan tokoh sih. Dia tadinya di Indonesia, yang dia mengikrarkan dirinya, memproklamasikan dirinya menjadi nabi terakhir. Saya kira Bapak Ibu tahu lah itu. Itu kan membuat saudara kita yang agama lain kan tersinggung. Karena bagi saudara kita agama lain, nabi terakhir itu adalah nabi yang mereka imani kan saudara. Tiba-tiba orang ini ngaku, gue yang nabi terakhir. Marah. Karena dia ketakutan, akhirnya dia lari ke Amerika. Sampai sekarang masih di Amerika. Kalau saya lihat cara dia berapologetika itu jauh dari prinsip-prinsip cara Yesus berapologetika. Kalau orang bertanya, dimaki-maki ya bisa-bisa. Dimaki-maki. Ya. Gak ada sedikit pun kata-kata lemah lembut, kata-kata. Ya.
yang manis waktu dia menjawab pertanyaan, maki-maki terus. Maka itu menyebabkan kan dia diburu kan, bahkan dia sudah dilaporkan ke Polda oleh beberapa orang. Tapi karena dia udah keburu pergi, lari ke Amerika, maka dia nggak bisa dicari, tangkap. Artinya apa? Itu juga tidak mencerminkan cara orang Kristen dalam berapologetika, tidak mencerminkan cara Kristus dalam hal berapologetika. Hati-hati Bapak Ibu, sekali lagi berapologetika bukan untuk memenangkan perdebatan. Berapologetika tidak berarti kita sedang mencari kemuliaan. Berapologetika itu bukan mencari uang, tapi mencari jiwa. Sebagian para apologet Kristen itu motivasinya masih sebatas mencari uang, Bapak Ibu, bukan mencari jiwa. Maka cara mereka berapologet itu tadi begitu kasar dan frontal serta brutal kan. Banyak orang memberikan tepuk tangan dengan menjelek-jelekan keyakinan orang, Tuhan orang. Tapi Tuhan tidak merasa diuntungkan. Tuhan tidak merasa dimuliakan dan ditinggikan. Bahkan tanpa disadari orang itu, dia sedang merendahkan Tuhan kita yang penuh dengan kasih sabar dalam melayani siapa saja. Jadi hadirnya apologeter Kristen yang tidak memakai prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hal berapologetika justru merugikan kekristenan sendiri. Maka Bapak Ibu hati-hati. Jangan sembarangan kita memposting bahkan menyebarkan perdebatan orang lain mengirimkannya kepada orang lain. Hati-hati. Karena begini, kalau penjelasan orang itu menyesatkan orang lain akibat dari kiriman yang kita distribusikan, berarti kan kita ikut bertanggung jawab kan? Artinya apa? Kita ikut diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Seperti dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Tuhan tidak hanya menghakimi perbuatan jahat, tapi juga perbuatan baik. Karena ketidaktahuan kita, karena ketidaksabaran kita. Mempelajari lebih jauh latar belakang orang ini. Tapi langsung kita sebar, sebar, sebar. Dan itu menyebabkan orang lain mendapatkan berita hoax kan. Berita yang menyesatkan kan. Kita bisa dapat juga, kita pasti akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan juga. Hati-hati. Tapi kalau itu misalkan hanya semacam menjadi bahan diskusi di kelas kita, di grup-grup kita, nggak apa-apa, bagus. Bagus kok. Karena di situ kita bisa mengkritisi, nah orang ini soalnya cara berapologetikanya benar nggak sih? Tapi kalau kepada jemaat umum, jangan. Jangan. Hati-hati. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi, dalam berapologetika, kita sedang menarik orang datang pada Kristus. Jangan membuat orang itu semakin jauh dari Tuhan. Jangan. Kita caranya jadi harus lemah lembut, penuh dengan kesabaran. Kasus saya banyak berhadapan dengan saudara kita agama seberang. Pertama-tama sih pertanyaan mereka pedas. Ya. Satu saat saya pernah diundang oleh seorang tokoh agama dari seberang. Dia dulu dari dua pesantren dan dia tokoh agama. Pak Pendeta mau nggak datang ke rumah saya? Saya bilang mau. Saya datang. Saya bawa waktu itu dua orang mahasiswa saya. Ya, untuk memberikan contoh kepada mereka cara melayani, cara berapologetika dengan lemah lembut. Bapak Ibu, waktu kami datang di rumahnya disambut dengan wajah yang begitu tegang. Saya berpikir tadinya saya hanya akan berhadapan dengan orang yang mengundang saya ini seorang diri. Pikiran saya begitu. Tapi rupanya dia sudah undang sanak famili saudaranya datang di rumahnya. Dan mereka semuanya pakai sorban.
Saya masih ingat kurang lebih 10 ya. Mereka semua pakai sorban. Jadi rupanya teman-teman dia lulusan dari pesantren diundang juga saat itu. Lalu di awal langsung dia perkenalkan kepada teman-temannya dengan mengatakan, ya Alhamdulillah hari ini kita didatangi oleh tamu yang istimewa. Beliau adalah Pendeta Tony Hutasoid. Oke, saya duduk dengan dua mahasiswa saya. Lalu dia perkenalkan semua teman-temannya, saudaranya yang diundang itu. Rata-rata mereka lulusan pesantren. Bapak Ibu, saya belum ngomong apa-apa. Saya sudah diserang dengan berbagai banyak pertanyaan dan yang sangat begitu kasar. Pendeta, Anda jelaskan. Ah, pakai kata Anda pula. Kenapa orang Kristen mempercayai tiga Tuhan? Bagi kami itu kafir. Mahasiswa di sebelah saya udah mulai tegang mereka. Iman mereka mulai goyah. Mereka berpikir, aduh, kayaknya kita nggak mungkin pulang dari tempat ini lagi. Itu baru dari satu orang, muncul lagi dari yang satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Tapi tahukah Bapak Ibu apa yang saya lakukan? Saya buka telinga saya selebar-lebarnya mendengarkan semua pertanyaan mereka. Tapi saya arahkan hati dan pikiran saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, rohmu yang kudus, pimpin hati dan pikiran saya. Biarlah rohmu yang kudus, berikan saya kesabaran, berikan saya kelembutan, berikan saya penguasaan diri. Itu masih muncul banyak pertanyaan. Tapi saya terus berdoa, biarlah rohmu yang kudus, Tuhan, memberikan saya hikmat dan bijaksana. Memahami dan mengerti pertanyaan mereka, dan juga menjawab pertanyaan mereka. Roh Kudus, tolong, engkau diamkan mereka ini satu persatu. Dan jamah hati, pikiran, dan mereka ini satu persatu. Sehingga saya bisa menyampaikan, menjelaskan firman Tuhan. Itu yang saya lakukan waktu saya diserang dengan berbagai pertanyaan. Saudara, tak lama kemudian, mereka capek juga banyak bertanya. Karena dari awal belum ada yang saya jawab. Saya diam kan. Karena udah capek mereka banyak bertanya, akhirnya mereka diam. Dan saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus yang mendiamkan mereka. Lalu setelah itu, saya jawab pertanyaan mereka satu persatu. Tapi jembatan yang saya pakai untuk menjawab pertanyaan mereka, jembatan. Sebelum masuk, saya memakai firman Tuhan. Saya diingatkan oleh Roh Kudus. Tom, kamu kan sudah belajar tentang Islamologi. 15 SKS, pakai itu. Saya diingatkan oleh Tuhan, pakai ayat ini. Lalu saya tanya kepada mereka, adakah di kitab suci saudara yang namanya Isa? Oh iya pasti ada Pak Pendeta. Itu kita nggak usah diajarin. Nah, mulai gak naik lagi. Mulai gak naik darah mereka. Kita nggak usah diajarin lah masalah itu. Kita juga tahu ada. Tapi saya tanya, punten, bolehkah saudara membantu saya memahami dan mengerti siapakah yang akan datang untuk yang terakhir kali ke dunia ini sebelum kiamat? Oh, itu gampang Pak Pendeta. Iya, kalau begitu mohon dijawab pertanyaan saya. Siapa menurut kitab suci Bapak Ibu yang akan datang yang terakhir kali sebelum kiamat datang?
Bahkan dia itu akan menghancurkan Dajjal atau setan. Lalu mereka katakan, Isa al-Masih. Mulai agak pelan intonasinya. Artinya Bapak Ibu, Tuhan yang kita percayai sama sebenarnya. Cuma namanya saja yang berbeda. Di tempat Bapak Ibu namanya Isa al-Masih, di tempat saya namanya Yesus Kristus. Maka karena kita punya Tuhan yang sama dan kita yakini dia akan datang terakhir kali untuk menghakimi semua orang yang berdosa, memindahkan semua orang yang sudah bertobat kepada dia ke surga. Berarti sebenarnya kita ini sama-sama anak Tuhan juga. Sebenarnya kita ini sama-sama saudara juga. Saudara mulai makin lebih ketegangan yang begitu super tegang tadi, mulai suasananya berbeda. Makin hening, makin hening, makin hening, makin hening. Dan kata-kata terakhir saya katakan kepada mereka. Karena kitab Bapak Ibu mengatakan Isa yang terakhir datang, menghakimi orang berdosa, dan memindahkan orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada dia ke surga. Pertanyaan saya, mau nggak Bapak Ibu diselamatkan oleh Isa? Seperti saya yang sudah diselamatkan oleh Isa al-Masih. Apa respon mereka Bapak Ibu? Orang yang tuan rumah yang mengundang saya langsung mengatakan, saya mau Pak Pendeta. Tapi saya mau bertanya dulu Pak Pendeta. Boleh? Ya, Pak. Kalau kami mau menjadi pengikut Isa al-Masih supaya kami mendapatkan hidup yang kekal itu, apakah kami langsung dibaptis hari ini? Apa kami langsung harus ganti agama hari ini menjadi pemeluk agama kita? No, 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 no. Oh begitu? Serius? Iya. Ibaratkan sampai kematian menjemput Bapak Ibu. Tetap dalam agama, status agama Bapak Ibu silakan. Tetapi yang penting Bapak Ibu sudah termaknai di dalam Isa al-Masih. Itu saja. Karena yang Isa al-Masih menyelamatkan saya itu bukan karena agama Kristen saya. Tapi karena keputusan saya untuk sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kan menyelamatkan saya. Singkat cerita Bapak Ibu, langsung semua mereka mengatakan, kalau begitu Pak Pendeta kami mau menjadi pengikut Isa al-Masih. Singkat cerita, saya injili mereka semua. Setelah selesai itu Bapak Ibu, apa mereka katakan? Terima kasih Pak Pendeta. Baru kali ini kami menemukan pendeta yang super-super berbeda dan daripada pendeta-pendeta yang lain. Yang kedua Pak Pendeta. Bolehkah, maukah Pak Pendeta menjadi guru spiritual kami? Aduh Bapak Ibu. Berarti kan saya harus menjadi ustadz mereka kan. Tapi saya langsung jawab, saya sangat bersedia. Kita atur pertemuan selanjutnya. Saya yakin begitu bahagianya mereka saudara. Mereka masih menjamu kami makan malam sebelum pulang dari. Setelah kami kenyang, baru kami dikasih pulang. Maka waktu kami pulang dua mahasiswa saya tadi, dia bilang, kami pikir tadi pasti kita matilah di sini. Habislah kita di sini. Saya bilang, Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan ada di depan kita, bahkan di dalam hati kita. Kalau kita melayani orang, kita menjawab pertanyaan orang dengan cara Tuhan. Tuhan yang sama pasti bela, Tuhan yang sama pasti tolong, Tuhan yang sama pasti berikan kita hikmah, bijaksana, serta kuasa. Bapak Ibu, itulah prinsip apologetika yang benar yang saya pakai. Maka saya tidak mau ikut-ikutan dengan cara-cara berapologetika yang dilakukan oleh sebagian orang. Yang menurut saya, kalau saya kembali bawa kepada prinsip-prinsip ilmu apologetika, jauh dari